Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, di pertemuan kali ini, Master akan membahas tentang soal yang sering keluar di tes CPNS. Kali ini, Master akan membahas TIU tentang posisi duduk, yaitu yang sering keluar di tes CPNS sebelumnya adalah penalaran analitis tentang posisi duduk melingkar ataupun posisi duduk berderet. Nah, sebelum Master membahas tentang soal-soal yang sering keluar di penalaran analitis, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, pada suatu pertemuan kelompok arisan, 8 ibu-ibu duduk melingkar dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, dalam mengerjakan soal penalaran analitis, teman-teman coba baca pertanyaan di awal dan pertanyaan di akhir sebelum teman-teman membaca keterangan-keterangan yang ada di soal. Karena biasanya kunci menjawab soal tersebut ada di bagian paling awal dan ada di bagian paling akhir. Baik, kita langsung baca pertanyaannya. Posisi yang tepat untuk Bu Nana yang baru datang adalah, yang ditanyakan di sini adalah posisi dari Bu Nana. Sudah cukup jelas ya apa yang ditanyakan. Nah, teman-teman, karena di sini yang diminta adalah posisi duduk melingkar, berarti pertama kita harus menggambar posisi duduk melingkar terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa menggambar dengan bentuk seperti ini. Nah, ini ada 8, berarti lingkarannya nanti dibagi menjadi 8 bagian untuk memudahkan. Kemudian kita baca petunjuk soal yang disampaikan oleh pembuat soalnya. Kita baca satu persatu dengan teliti. Baik, yang pertama, Bu Mul akan menyampaikan informasi dari RT sehingga meminta Bu Eli sebagai ketua arisan berada di dekatnya. Nah, di pernyataan ini jelas disampaikan bahwa posisi Bu Mul dan posisi Bu Eli itu saling berdekatan. Tapi kita belum tahu apakah berdekatannya itu sebelah kiri, sebelah kanan. Intinya di sini disebutkan berdekatan. Karena informasinya masih belum jelas, maka informasi ini kita lewati terlebih dahulu. Jadi, dalam mengerjakan soal penalaran analitis, teman-teman harus bisa menuliskan informasi yang sudah diketahui dengan jelas dan menunda informasi-informasi yang belum jelas. Jadi teman-teman bisa melewatinya terlebih dahulu, nanti diulang kembali setelah mendapatkan informasi jelas yang ada di bawahnya. Jadi kalau ada informasi belum jelas, teman-teman bisa lewati dulu. Pernyataan kedua sekarang adalah Bu Budi duduk tepat berhadapan dengan Bu Eli. Baik, karena informasi ini adalah informasi yang sudah jelas, karena Bu Budi duduk tepat berhadapan dengan Bu Eli, maka kita bisa tuliskan posisi Bu Budi dan Bu Eli sebagai berikut. Kita ambil huruf depannya saja. Bu Budi berarti di sini B, ini Bu Budi. Kemudian tepat berhadapan dengan Bu Eli, berarti posisi Bu Eli ada di sebelah sini. Cukup jelas ya teman-teman? Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Bu Ria duduk tepat di samping kanan Bu Budi. Bu Ria duduk tepat di samping kanan Bu Budi. Ini Bu Budi di sebelah sini, ya. Maka Bu Ria berada di samping kanannya. Samping kanannya berarti di sebelah sini. Kita tuliskan di sini ada Bu Ria. Jadi pernyataan 2 dan 3 ini sudah clear atau sudah jelas. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Bu Cherry dan Bu Ria duduk saling berhadapan. Bu Cherry dan Bu Ria ada di posisi sini ya. Maka Bu Cherry
ada di hadapannya. Berarti Bu Cherry ada di sebelah sini. Bu Dara duduk di antara Bu Budi dan Bu Tia. Bu Dara duduk di antara Bu Budi dan Bu Tia. Nah, Bu Dara posisinya tengah-tengah antara Bu Budi dan Bu Tia. Jadi kemungkinan hanya ada di sebelah sini. Kenapa? Karena di sini sudah ada Bu Ria. Berarti posisi Bu Dara ada di sebelah sini. Ya, kemudian posisi Bu Tia di sini. Karena di pernyataan tersebut Bu Dara ada di tengah-tengah Bu Budi dan Bu Tia. Ya. Cukup jelas, teman-teman? Oke. Kemudian kita baca lagi informasi tadi yang belum jelas. Berarti ini sudah jelas, ini sudah jelas. Informasi yang pertama, Bu Mul akan menyampaikan informasi dari RT sehingga meminta Bu Eli sebagai ketua arisan berada di dekatnya. Nah, Bu Eli berarti di sini posisinya dekat dengan Bu Mul. Berarti Bu Mul ada di sebelah sini. Ini adalah posisi Bu Mul. Nah, yang ditanyakan di soal adalah posisi Bu Nana. Di sini ada satu posisi yang belum terisi, yaitu posisi di sebelah sini. Ini adalah posisi dari Bu Nana. Oke? Jadi kita udah tahu di mana posisi Bu Nana sekarang. Posisinya ada di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, kita baca pilihan jawabannya. Posisi yang tepat untuk Bu Nana adalah pilihan yang A, tepat di sebelah Bu Budi. Kurang tepat ya, karena Bu Budi ada di sebelah sini. Kemudian berhadapan dengan Bu Tia. Bu Tia berhadapan dengan Bu Tia. Betul ya? Di sini Bu Tia. Di sini persis di hadapan Bu Nana. Berarti di sini jawaban B adalah jawaban yang tepat. Kalau kita mau mengecek jawaban C berhadapan dengan Bu Cherry, ini kurang tepat. Yang berhadapan dengan Bu Cherry adalah Bu Ria. Bersebelahan dengan Bu Eli. Yang bersebelahan hanya ada Bu Cherry dan Bu Mul. Jadi ini juga salah. Tepat sebelah kanan Bu Mul. Kurang tepat ya di sini karena sebelah kanan Bu Mul di sini adalah Bu Eli. Bu Nana di sebelah kirinya. Ini juga kurang tepat. Maka jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah B, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. 8 orang A, B, C, D, E, F, G, H sedang rapat bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, kita baca pertanyaan di akhir. Jika G dan H tepat berhadapan, yang duduk di antara B dan D adalah, oke, di sini ada kata kuncinya. Jika G dan H tepat berhadapan, yang ditanya adalah yang duduk di antara B dan D adalah. Nah, berarti teman-teman pertama kita buat meja panjang seperti ini. Kemudian di petunjuk soalnya ada 4 kursi yang saling berhadapan. Di satu sisi ada 4 kursi, dan di sisi yang lain juga ada 4 kursi. Dan ini saling berhadapan. Baik, kita baca petunjuk pertama sampai terakhir. E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Diketahui E dan G duduk di kedua ujung meja, berarti kita bebas menempatkan E dan G ada di posisi yang mana. Yang jelas persyaratannya mereka harus ada di ujung meja dan pada sisi yang sama. Kita tuliskan saja, misalkan di sini E, kemudian di sini adalah G. Nah, di pertanyaan tadi disebutkan bahwa G dan H tepat berhadapan. Berarti kita langsung tuliskan H di sini posisinya berhadapan dengan G. Ya. Kemudian petunjuk berikutnya adalah, kita checklist dulu petunjuk yang sudah jelas. C duduk berseberangan dengan A dan F. C duduk berseberangan dengan A dan F. Informasi ini belum jelas ya. Informasinya belum jelas. Posisi A di sebelah mana, posisi
C di sebelah mana. Jadi karena belum jelas, maka kita lewati terlebih dahulu informasi kedua ini. Kemudian kita lanjut ke informasi ketiga. D duduk di ujung meja, tepat berhadapan dengan E. Berarti D ada di sebelah sini. Oke? Baik, kita lanjutkan informasinya. H duduk tepat di sebelah B. H duduk tepat di sebelah B, berarti posisi B sebelahan dengan posisi H dan berdekatan. Maka B kita tuliskan di sebelah sini. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman? Baik, berarti informasi ketiga dan keempat ini adalah informasi yang sudah jelas. Kita kembali ke informasi kedua. C duduk berseberangan dengan A dan F. Maka posisi C dan AF itu adalah posisi yang saling berseberangan, artinya berbeda sisi. Jika C berada di sisi atas, maka A dan F berada di sisi bawah. Seperti itu ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di meja panjang ini, di sisi atas hanya tersisa satu kursi saja. Maka satu kursi ini pasti adalah posisi dari C. Kenapa? Karena C dan AF itu berseberangan. Ya, berarti hanya tersisa C di sebelah sini ya. Sedangkan A dan F posisinya itu berada di sisi kursi sebelah bawah. Nah, karena posisinya belum jelas, kita tuliskan AF seperti ini. A atau F. Karena masih kemungkinan A bisa di sebelah kiri atau sebaliknya. Cukup jelas teman-teman? Nah, kita lihat pertanyaannya. Di sini yang ditanyakan adalah yang duduk di antara B dan D. Berarti yang duduk antara B dan D, tidak di sebelah sini, ya, adalah posisi dari C itu sendiri. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini adalah C, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Pada acara diskusi persiapan tes SKD CPNS, sebuah kelompok belajar yang beranggotakan 8 orang, yaitu Budi, Dwiki, Luna, Hafiz, Gaby, Muham, Rini, dan Tony, duduk mengelilingi suatu meja bundar dengan aturan sebagai berikut. Oke, kita baca pertanyaan di awal dan pertanyaan di akhir. Pertanyaannya adalah posisi yang tepat untuk Muham. Jadi di sini yang ditanyakan adalah posisi Muham. Baik, sekarang kita baca informasi yang ada di soal tersebut. Sebelumnya, untuk memudahkan kita buat lingkarannya terlebih dahulu. Baik, kita baca informasi pertama. Gaby duduk tepat berseberangan dengan Luna. Nah, ini adalah informasi yang sudah jelas, maka teman-teman bisa tuliskan terlebih dahulu posisi Gaby dan Luna. Kita misalkan, di sini posisi Gaby, dan sebelah sini adalah posisi Luna. Kita checklist. Kemudian informasi kedua, Budi duduk di antara Tony dan Hafiz. Baik, karena informasi ini belum jelas, karena posisi Budi, Tony, dan Hafiz belum tertulis pada meja lingkaran ini, maka kita lewati informasi kedua ini. Kita lanjut ke informasi ketiga. Rini duduk selang satu kursi dengan Luna. Rini duduk selang satu kursi dengan Luna. Jadi posisi Rini itu adalah selang satu kursi dengan Luna. Nah, permasalahannya kita belum tahu apakah posisi Rini ini ada di sebelah kanan Luna atau di sebelah kiri Luna. Sehingga informasi ketiga ini juga belum jelas, sehingga kita bisa lewati terlebih dahulu. Kita lanjut ke informasi keempat. Dwiki dan Tony duduk tepat berhadapan. Ini juga belum jelas. Kita lewati terlebih dahulu. Tony duduk tepat di sebelah kiri Gaby. Nah, kita sudah tahu posisi Gaby. Maka posisi Tony di sebelah kiri, berarti ke arah sebelah sini ya. Ini adalah posisi Tony. Nah, kemudian kita cari informasi lain yang berkaitan dengan Tony. Dwiki dan Tony duduk tepat berhadapan. Jika Tony berada di sebelah sini, maka Dwiki berada di hadapnya atau tepat berhadapan, berarti di sebelah sini.
Kemudian, Budi duduk di antara Tony dan Hafiz. Ya, Budi berada di antara Tony dan Hafiz. Tidak mungkin Budi berada di sebelah sini ya. Maka Budi ada di sebelah sini. Budi ada di antara Tony dan Hafiz. Berarti posisi Hafiz ada di sebelah sini. Berarti informasi ini sudah jelas, ini sudah jelas, ini juga sudah jelas. Nah, kemudian di sini, Rini duduk selang satu kursi dengan Luna. Tadi Master sampaikan bahwa kemungkinan ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi karena sebelah kanan dari Luna sudah penuh, maka kemungkinan Rini ini berada di posisi sebelah kiri Luna. Selang satu kursi berarti selang satu D, maka di sini adalah posisi dari Rini. Berarti di sini pernyataan ketiga juga sudah jelas. Yang ditanyakan adalah posisi Muham. Ya, posisi Muham. Di sini hanya ada satu kursi yang masih belum terisi. Ini adalah posisi dari Muham. Kalau kita cari jawaban mana yang paling tepat, kita cari posisi Muham adalah di antara Gaby dan Budi. Bukan ya, di antara Gaby dan Budi ini ada Tony. Kemudian B, di antara Hafiz dan Gaby. Hafiz dan Gaby. Ini juga salah. Ini salah. Tepat di sebelah kanan Luna. Sebelah kanan Luna adalah Hafiz, jadi ini juga salah. Tepat berhadapan dengan Hafiz. Iya, betul ya. Betul. Tepat berhadapan dengan Budi. Ini salah. Maka jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah D, teman-teman. Cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal keempat. Kita baca soalnya. Pada acara pentas seni peringatan ulang tahun kampus U, 6 tamu undangan dari BEM U, Anjar, Bayu, Carla, Dion, Emi, dan Farhan duduk di kursi penonton paling depan, menghadap ke panggung. Kursi diberi nomor 1 sampai dengan 6, berurutan dari kiri ke kanan dengan aturan duduk sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, jika Carla duduk di kursi nomor 1, jadi di sini kata kuncinya, Carla duduk di kursi nomor 1, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, kita gambarkan kursi 1 sampai 6 terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan di sini karena sudah jelas informasinya bahwa Carla duduk di kursi nomor 1. Berarti kita tuliskan di sini Carla, tahu? Kita tuliskan huruf depannya saja C. Nah, kemudian kita gali informasinya satu persatu. Pertama, Emi tidak duduk di kursi paling pinggir. Berarti posisi Emi kemungkinan ada di nomor 2 sampai dengan 5. Karena dia tidak duduk di paling pinggir. Jadi tidak mungkin ada di kursi nomor 6. Sedangkan kursi nomor 1 sudah diisi oleh Carla. Oke, kita lanjutkan informasi kedua. Farhan duduk persis di sebelah kiri Anjar. Ini juga informasi belum jelas. Kita skip terlebih dahulu. Kita lanjut ke informasi ketiga. Bayu duduk di antara Carla dan Farhan. Berarti posisi Bayu itu ada di sebelah sini. Dan posisi Farhan ada di sebelah sini. Informasi ketiga ini sudah jelas. Oke, kita lanjut baca informasi pertama dan kedua. Farhan duduk persis di sebelah kiri Anjar. Farhan posisinya ada di sebelah kiri Anjar. Berarti Anjar ada di sebelah sini. Benar ya teman-teman? Sebelah kiri Anjar itu ada Farhan. Betul, ini adalah sebelah kirinya. Kemudian informasi pertama menyatakan Emi tidak duduk di kursi paling pinggir. Sedangkan di soal ini tersisa ada 2 kursi, yaitu 5 dan 6. Jadi kemungkinan Emi tidak akan duduk di kursi nomor 6. Dan paling mungkin si Emi ini duduk di kursi nomor 5. Berarti di kursi nomor 6, di sini kita lihat yang belum tertulis adalah Dion. Nah, sekarang kita baca pilihan jawabannya. Farhan duduk di kursi nomor 2. Salah ya, karena Farhan ada di nomor 3. Anjar duduk di kursi nomor 5. Ini juga salah. Anjar ada di kursi nomor 4. Bayu duduk di kursi nomor 3. Ini juga salah. Bayu ada di kursi nomor 2. Emi duduk di kursi nomor 4. Ini juga
salah karena Amy ada di kursi nomor 5. Berarti jawabannya adalah E. Dion duduk di kursi nomor 6. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah E, teman-teman. Cukup jelas ya? Nah, demikian pembahasan tentang posisi duduk, melingkar, ataupun dengan kursi yang saling berjejer yang sering keluar di soal CPNS tahun lalu. Mudah-mudahan memberikan gambaran dan pemahaman yang utuh kepada teman-teman semua untuk bisa memahami tipe soal penalaran posisi duduk. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Semoga videonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.